Selamat pagi warga Kerajaan Sorga, Kingdom Daily Devotion. Hari ini diambil dari Markus 1 ayat 35 berjudul Prioritas dan Segalanya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini adalah kisah tentang Yesus. Anda dapat mengetahui prioritas seseorang melalui cara dia menghabiskan waktunya. Dalam satu minggu ada 168 jam. Menurut sebuah survei, dalam satu minggu kita memakai 50 jam untuk tidur, 40 jam untuk bekerja atau sekolah, 15 jam untuk makan, termasuk perbincangan selagi makan, 15 jam berada di jalan, 15 jam untuk siap-siap. Ya, bisa mandi, berias, ganti baju, dan semua kegiatan yang terjadi di kamar kita lah. Semua rutinitas ini berjumlah 135 jam. Berarti dari 168 jam dalam seminggu, sisa waktu luang kita hanya 33 jam saja. Apa yang kita lakukan dengan sisa waktu kita akan menunjukkan arah kehidupan kita sebenarnya. Nah, cara kita mengelola sisa waktu kita di luar semua rutinitas sepanjang minggu, itu akan menentukan kemana kita akan berada dalam beberapa tahun setelah ini. Cara kita mengelola waktu itu berkaitan sangat erat dengan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Kebanyakan orang tidak bangun pagi-pagi kecuali mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kita akan bergegas bangun pagi jika ada pertemuan penting di kantor atau perjalanan yang membutuhkan kita tiba di bandara atau stasiun. Pernahkah kita sengaja bangun pagi untuk mempunyai waktu dengan Tuhan? Nah, ayat bacaan hari ini menggambarkan bagaimana Yesus bangun pagi-pagi dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ini menunjukkan prioritas Yesus dalam kehidupannya saat di dunia. Sebelum dia memulai harinya, inilah yang dia lakukan. Jika Yesus saja memberikan contoh ini kepada kita, harusnya ini membangkitkan semangat kita untuk memberikan prioritas yang benar dalam hidup ini. Ingat, hidup ini penuh dengan keterbatasan. Kita diberkati Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan di dalam hidup ini, jangan sia-siakan kemampuan itu. Kekuatan fisik kita sangat terbatas. Semua manusia akan menua dan banyak hal yang ia bisa lakukan di masa mudanya tidak akan kembali lagi. Belajarlah setelah memberikan prioritas untuk Tuhan, berikan segalanya untuk Dia. Kelolalah hidupmu sebaik-baiknya. Memberikan segalanya untuk Tuhan bukan berarti berusaha doa lebih lama dari teman Anda. Bukan berarti doa harus dihitung dari jamnya. Sudah pasti Anda tidak akan pernah meluangkan waktu hanya untuk berdoa lebih lama dari Anda bekerja atau tidur. Tuhan bukan sekedar prioritas. Seringkali pengertian ini membawa kesalahpahaman. Jika Tuhan hanya menjadi prioritas saja, kita kerap akan memberikan terdahulu untuk Tuhan. Misalnya doa pagi untuk memulai hari, kemudian kita lupa melibatkan Dia di semua aspek kehidupan yang lain. Tuhan bukan sekedar prioritas saja, tetapi segalanya dalam hidup kita. Libatkan Dia dalam semua keputusan kita, berdoa di dalam hati sebelum mengambil keputusan, terus pikirkan tentang firman dan janjinya ketika berhadapan dengan semua aspek kehidupan kita. Mengasihi sesama manusia juga berarti mengasihi Tuhan. Melibatkan Tuhan bahkan memberikan hidup ini untuk Tuhan. Karena itulah perintahnya. Libatkan Tuhan di semua lini kehidupan kita. Dimulai dengan memberikan prioritas utama kepadanya, kemudian belajar memberikan segalanya untuk Dia. Semua keputusan, semua pikiran, semua isi hati harus sesuai dengan firman-Nya dan membawa kemuliaan baginya. Tuhan bukan hanya sekedar bagian dari hidup kita, Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Tuhan bukan sekedar prioritas saja di pagi hari, tetapi juga Tuhan menjadi segala-galanya sepanjang hari kita. Mari kita mulai hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar prioritas di pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk makan makanan rohani yang sehat buat kami, dan itu sebabnya kami ada bersama-sama pada hari yang indah ini untuk memulai hari ini dengan berdoa. Tuhan, aku berdoa dan aku percaya bahwa setiap kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, yang sakit disembuhkan, pemulihan terjadi bagi yang membutuhkan, dan kembali hari ini ada damai, sukacita, hikmat, pengharapan melengkapi diri kami semua. Tuhan, sepanjang hari ini kami percaya firman-Mu menopang kami percaya firman-Mu kembali memerdekakan hidup kami. Kami mulai hari yang baru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, Amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dapatkan buku Kingdom Daily Devotion. Kalau Anda sedang menonton YouTube, itu ada di sebelah kiri bawah Anda. Tinggal diklik dan langsung masuk ke dalam linknya. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day.